Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Ibu minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kita dalam doa. Nah, hari ini ibu mau cek semangatnya kalian dulu. Masih ingat ya? Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat, kimia, bisa. Yeay. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sel elektrolisis dan juga hukum Faraday. Hari ini kita akan melakukan percobaan sel elektrolisis. Sebelumnya ibu mau bertanya nih, apakah kalian pernah melihat kunci yang telah dilapisi atau dilapisi dengan logam tembaga? Ada yang sudah pernah lihat? Oke, masih banyak ya yang belum pernah lihat. Nah, kunci yang dilapisi dengan logam tembaga adalah salah satu aplikasi dari sel elektrolisis. Nah, di mana kunci ini akan berperan sebagai katoda dan juga logam tembaga akan berperan sebagai anoda. Di mana larutan yang akan dipakai adalah larutan elektrolit yaitu CuSO4. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menerapkan stoikiometri dan hukum Faraday untuk menghitung besaran sel elektrolisis dari beberapa larutan melalui percobaan sederhana. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran POE atau Predict, Observe, dan juga Explain yang akan nanti diterapkan dalam praktikum kita pada hari ini. Semuanya sudah siap? Oke, siap. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tahap pertama dalam pembelajaran POE adalah predik, di mana kalian akan memprediksi dari gambar yang telah Ibu berikan. Sebelum kita masuk ke dalam tahap ini, Ibu minta kesediaan ketua kelas atau yang mewakili bisa membagikan LKPD yang telah Ibu berikan. Silakan diberikan kepada teman-teman. Baik, semuanya sudah pegang ya. Nah, kita buka pada lembar kerja di bagian predik. Nah, di sini ada gambar yang telah Ibu tampilkan di sini. Nah, di sini nanti kalian akan melihat gambar dari gambar tersebut, apa yang terjadi dalam gambar tersebut. Nantinya apa yang kalian prediksi dituliskan ke dalam kertas di bawahnya yang kosong ini ya. Semua paham? Paham. Oke, Ibu beri waktu untuk kalian mengisi prediksi yang telah kalian pikirkan dari gambar tersebut. Silakan. Sudah selesai semua ya dalam memprediksinya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua yaitu observe. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Silakan nanti dipakai undian ya dari ketua kelas. Kemudian sudah dibagi. Oke, kalau sudah semuanya, sudah dapat kelompok masing-masing. Sekarang kita masuk ke tahap observe atau observasi. Nah, di sini kemarin kan kita sudah bersepakat untuk membawa alat dan juga bahan dalam praktikum kita pada hari ini. Nah, di sini ada alat-alat dan juga bahan-bahan yang akan digunakan selama pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kalian bisa lihat di bagian prosedur kerja, di sini ada cara kerja juga alat bahan yang diperlukan. Nanti kalian silahkan mengikuti cara kerja yang telah dilampirkan di sini untuk memulai percobaannya. Nah, di sini Ibu hanya akan mempraktikkan untuk membuat rangkaian dari sel elektrolisisnya. Jadi di sini kabel buayanya, yang satu ditaruh di karbon pensil, yang satunya lagi ujungnya ditaruh pada baterai 9 voltnya. Nah, hal serupa dilakukan pada kabel yang satunya ditaruh di pensil atau pada karbon di atas, kemudian dijepitkan pada baterai. Nah, setelah ini sudah jadi, kemudian kita taruh nih karton yang sudah dilubangi sesuai dengan besar dari pensilnya, ditaruh dalam gelas, di atas gelas. Kemudian pada karbon pensil yang satunya tidak terlalu menggunakan kabel, kita kasih masuk ke dalam. Nah, jadi kurang lebih nanti untuk alat sel elektrolisisnya akan seperti ini. Dipahami ya? Nanti kalau ada yang perlu dipertanyakan atau ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan kepada Ibu ya. Oke, silahkan mengerjakan. Nah, ada pertanyaan? Kelompok 1? Nggak ada, oke mantap. Kelompok 2? Oke, ada pertanyaan apa? Oh, untuk kabelnya di sini yang warna merah bisa ditaruh di kutub negatif ya. Kemudian yang warna hitam bisa ditaruh di kutub positif. Ya, seperti ini. Oke. Hal serupa juga terjadi pada karbon yang ada di pensil seperti ini. Sudah paham kelompok 2?
Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, silahkan mengerjakan. Waktunya sedikit lagi sudah mau selesai. Oke, semuanya sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke tahap menganalisis, mendiskusikan, dan juga mengamati apa yang terjadi dalam percobaan yang kalian buat. Nah, di situ Ibu ada tulis, ada lampirkan di bagian lembar kerja observe. Di sini ada pertanyaan, hitunglah hasil dari reaksi pada kedua larutan dalam massa, mol, dan juga volume. Tentunya ini menggunakan hukum Faraday ya, yang telah Ibu ajarkan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian yang perlu kalian observasi lagi adalah menuliskan reaksi elektrolisis dari percobaan yang telah dilakukan. Kemudian menuliskan kondisi sebelum dan juga sesudah reaksi dari percobaan yang telah dilakukan. Jadi kalian harus mengamati dan juga menganalisis apa yang terjadi dalam percobaan kita pada hari ini. Nah, silakan dituliskan di dalam lembar observasi di LKPD kalian masing-masing. Bagaimana? Apakah sudah selesai semuanya dalam mengobservasi? Oke, sudah selesai ya semuanya. Berarti sudah ready ya apa hasil observasinya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu explain atau kesimpulan. Nah, di sini Ibu ada lampirkan dalam LKPD lembar kosong. Kemudian di sini ada tulisan berikan kesimpulan dari hasil prediksi dan juga hasil operasi. Jadi, pada tahap ini kalian akan menyimpulkan apakah prediksi yang kalian buat tadi sama dengan apa yang kalian observasikan secara langsung tadi. Nah, silahkan kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan kepada Ibu. Untuk hasilnya bisa didiskusikan bersama dengan kelompok. Oke, Ibu beri waktu, silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai semuanya ya dalam berdiskusi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Sudah paham semua? Oke, baik, jempol semuanya. Nah, sekarang setelah kalian melakukan hasil prediksi, observasi, dan juga explain, sekarang Ibu meminta kalian beserta kelompok kalian masing-masing untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi dan juga observasi kalian pada percobaan hari ini. Silahkan kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Baik, tepuk tangan semuanya. Bagus ya, presentasinya sangat bagus. Nah, dari kelompok 2 apakah ada yang mau ditanggapi dari kelompok 1? Tidak ada, oke. Sekarang selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasilnya. Oke, good job, keren. Bagus juga nih hasil presentasinya. Nah, dari kelompok 1 gimana? Apakah ada yang mau ditanggapi dari hasil kelompok 2? Oke, silahkan. Baik, terima kasih atas tanggapannya kelompok 1 terhadap kelompok 2. Gimana kelompok 2? Apakah diterima saran dan juga kritik dari kelompok 1? Oke, terima kasih. Nah, semuanya sudah selesai untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Selanjutnya, Ibu minta kita semua untuk memberikan kesimpulan dari percobaan kita pada hari ini. Siapa nih yang mau memberi kesimpulan? Ayo. Oke, bagus. Kesimpulannya ada yang berbeda, Bu, karena kalau di gambar cuma terlihat gelembungnya, tapi pada kenyataannya pada observasi ada aroma yang tercium. Oke, benar. Selanjutnya ada lagi yang mau memberi kesimpulan? Oke, benar. Bahwa kalau muatannya bertambah, maka hasil yang diendapkan akan bertambah juga, karena hukum Faraday ya, ingat hukum Faraday menyatakan bahwa massa yang diendapkan atau yang dihasilkan berbanding lurus dengan muatan yang dialirkan pada sel elektrolisis. Benar semua, tepuk tangan semuanya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah habis atau sudah selesai dan semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasilnya, tiba kita pada tahap terakhir, yaitu penutup. Nah, di sini sebelum kita selesaikan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian untuk menuliskan kesan dan pesan pada pembelajaran kita pada hari ini, agar nantinya bisa menjadi bahan evaluasi Ibu dalam melakukan pembelajaran berikutnya. Semua bersedia ya? Baik, terima kasih. Silakan dituliskan kesan dan pesan pada halaman belakang dari LKPD. Dimana sudah mengisikan kesan dan pesan pada halaman terakhir? Oke, terima kasih sudah berkenan untuk mengisi kesan dan pesan kita pada pembelajaran hari ini. Semoga kesan kalian dan kesan Ibu dalam pembelajaran pada hari ini luar biasa senangnya dan bahagia ya. Oke, Ibu minta untuk ketua kelas mengumpulkan LKPD dari teman-temannya, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, silahkan dikumpulkan di meja Ibu. Oke, semuanya sudah mengumpulkan LKPD-nya. Oke, terima kasih ya sudah berkenan mengikuti pembelajaran
kimia pada hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan penghargaan. Jangan dilihat ya dari bentuknya, jadi lihat dari maknanya gitu ya. Ibu akan memberikan penghargaan kepada kedua kelompok karena sudah berpartisipasi dan juga berperilaku sangat baik dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diambil ya nanti di ruangan Ibu ya. Nah, gimana? Semuanya masih semangat ya? Semangat, oke, betul. Ibu akan menambah semangat kalian. Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat kimia, bisa. Nah, biar kalian makin bisa dengan kimia, Ibu akan memberikan sedikit tugas yang nantinya Ibu akan mengirimkan kepada ketua kelas untuk dibagikan ke teman-temannya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian silahkan pelajari materi berikutnya, nanti akan Ibu kirim bersamaan dengan tugas yang nanti Ibu kirim di ketua kelas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah tidak ada ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan berdoa. Karena tadi kita buka dengan doa, maka kita harus mengakhiri juga dengan doa. Nah, Ibu minta kesediaan dari wakil ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Terima kasih kepada wakil ketua kelas yang telah memimpin kita dalam doa penutup hari ini. Nah, Ibu pamit undur diri dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya berkenan dalam pembelajaran kita berikutnya seperti ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.